Ada kalanya seseorang merasa sudah bekerja keras, berdoa, berusaha, bahkan tidak pernah berhenti mengejar kehidupan yang lebih baik. Namun entah mengapa, pintu-pintu kesempatan seolah belum juga terbuka. Penghasilan datang, tetapi cepat berlalu. Kesempatan muncul, tetapi terlewat begitu saja. Pertolongan datang, tetapi hubungan dengan orang lain justru rusak karena sikap yang tidak disadari. Pada saat seperti itu, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, jangan-jangan bukan rezeki yang menjauh, tetapi ada sesuatu dalam diri kita yang sedang menghalangi alirannya? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mencari penyebab kesulitan dari hal-hal besar. Kita menyalahkan keadaan, ekonomi, orang lain, nasib, bahkan terkadang merasa karma sedang tidak berpihak kepada kita. Padahal, menurut pandangan Buddha, kehidupan dibentuk oleh banyak kondisi yang saling berkaitan. Perbuatan, ucapan, pikiran, kebiasaan, hubungan dengan sesama, dan kondisi batin semuanya dapat menjadi sebab yang menghadirkan akibat tertentu. Karena itu, sesuatu yang tampak kecil tidak selalu berarti tidak memiliki dampak. Bayangkan sebuah sungai yang seharusnya mengalir dengan jernih. Kita tidak perlu membangun bendungan besar untuk menghentikan alirannya. Terkadang cukup dengan sebuah batu kecil yang diletakkan di tempat yang tepat, aliran air pun berubah arah. Demikian pula kehidupan kita. Perbuatan yang tampak sepele, apabila dilakukan berulang-ulang, dapat menjadi kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk karakter, dan karakter pada akhirnya memengaruhi arah kehidupan. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kehidupan pada keberuntungan semata. Buddha mengajarkan tentang kamma, bahwa kehendak, cetana, yang mendasari suatu perbuatan memiliki peranan penting dalam menghasilkan akibat. Karena itu, ketika berbicara tentang rejeki, kita sebaiknya tidak memahaminya sebagai janji bahwa seseorang akan menjadi kaya hanya karena melakukan perbuatan tertentu. Lebih dalam dari itu, kita diajak melihat bagaimana tindakan kita sendiri dapat membuka atau menutup pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan. Ada beberapa perbuatan sederhana yang sering dianggap sepele, tetapi tanpa disadari dapat membuat hati semakin jauh dari kebajikan dan kondisi yang mendukung datangnya kebaikan. Berikut adalah 5 perbuatan sepele yang menghambat datangnya rejeki. Pertama, meremehkan kebaikan kecil. Seringkali manusia menunggu menjadi cukup terlebih dahulu sebelum berbuat baik. Menunggu memiliki banyak uang untuk berdana, menunggu memiliki jabatan untuk membantu, menunggu memiliki waktu luang untuk memperhatikan orang lain, atau menunggu hidupnya sendiri mapan sebelum memikirkan kesulitan orang lain. Akibatnya, banyak kesempatan kecil untuk menanam kebajikan berlalu begitu saja. Padahal, kehidupan tidak selalu berubah melalui peristiwa-peristiwa besar. Seringkali, perubahan justru tumbuh perlahan dari hal-hal yang hampir tidak kita anggap penting. Dalam perspektif Buddha, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kehendak cetana merupakan bagian dari proses pembentukan karma, kamma. Karena itu, ketika kita meremehkan kebaikan kecil, sesungguhnya kita bukan hanya sedang melewatkan kesempatan membantu orang lain, tetapi juga sedang melewatkan kesempatan untuk membentuk batin kita sendiri menjadi lebih murah hati, penuh kasih, dan peka terhadap penderitaan. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa nilai sebuah kebajikan tidak semata-mata diukur dari besarnya materi yang diberikan, melainkan juga dari kualitas batin yang melatar belakanginya. Seseorang mungkin memberikan sesuatu yang nilainya tidak seberapa, tetapi jika diberikan dengan hati yang tulus, tanpa kesombongan dan tanpa mengharapkan imbalan, perbuatan tersebut memiliki makna spiritual yang dalam. Sebaliknya, pemberian yang besar pun dapat kehilangan keindahannya apabila disertai keserakahan, keinginan dipuji, atau kepentingan untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Inilah mengapa praktik dana dalam ajaran Buddha bukan sekadar aktivitas memberi, melainkan latihan untuk mengikis lobha atau keserakahan dan memperluas ruang kebajikan dalam batin. Ketika kita memberikan senyum kepada seseorang yang sedang bersedih, mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, membantu pekerjaan yang sederhana, memberikan tempat duduk kepada yang membutuhkan, atau mengucapkan kata-kata yang menenangkan, kita sebenarnya sedang melatih hati untuk tidak selalu berpusat pada diri sendiri. Masalahnya, sesuatu yang kecil seringkali tidak memberikan hasil yang dapat langsung dilihat. Kita tersenyum kepada seseorang, tetapi tidak langsung mendapatkan uang. Kita membantu orang lain, tetapi rekening kita tidak serta-merta bertambah. Kita berkata jujur ketika sebenarnya bisa mengambil keuntungan, tetapi tidak ada tepuk tangan yang terdengar. Disinilah kebajikan menjadi sebuah latihan spiritual. Jika seseorang hanya mau berbuat baik ketika hasilnya segera terlihat, maka yang sedang bekerja mungkin bukan ketulusan, melainkan keinginan mendapatkan balasan. Buddha mengajarkan tentang hukum sebab dan akibat, tetapi hukum karma tidak seharusnya dipahami seperti transaksi sederhana. Berbuat baik hari ini lalu menuntut keuntungan besok. Ada sebab, ada kondisi pendukung, ada proses, dan ada waktu bagi suatu akibat untuk muncul. Karena itu, jangan menganggap remeh satu kebaikan hanya karena kita belum melihat buahnya. Benih tidak menjadi sia-sia hanya karena pada hari pertama kita belum melihat pohon. Sebaliknya, ketika seseorang berulang kali mengatakan, itu hanya kebaikan kecil, ia perlahan-lahan sedang membentuk kebiasaan batin yang berbahaya, merasa bahwa hanya sesuatu yang besar yang layak dilakukan. Dari sinilah kepekaan dapat memudar. Hari ini kita mengabaikan seseorang yang membutuhkan bantuan kecil, besok kita mungkin tidak lagi peduli ketika penderitaannya menjadi lebih besar. Hari ini kita menunda mengucapkan terima kasih. Esok kita terbiasa merasa bahwa kebaikan orang lain memang sudah seharusnya kita terima. Hari ini kita menganggap senyum tidak penting, lama-kelamaan wajah kita mungkin menjadi asing terhadap keramahan. Dalam Dhamma, latihan batin memang berlangsung melalui pengulangan. Pikiran dan perbuatan yang terus dilakukan akan menjadi kecenderungan yang semakin kuat. Karena itu, kebaikan kecil yang dilakukan berulang-ulang bukanlah sesuatu yang remeh. Ia adalah cara perlahan membentuk karakter. Apa yang sering kita lakukan akhirnya menjadi siapa diri kita. Dan siapa diri kita akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani, menerima, dan menciptakan berbagai kondisi dalam kehidupan. Maka, jika kita berbicara tentang perbuatan yang dapat menghambat datangnya rejeki, jangan selalu membayangkan sesuatu yang besar dan dramatis. Bisa jadi yang perlu kita perhatikan justru kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu kaya untuk belajar memberi. Jangan menunggu bahagia untuk membuat orang lain bahagia. Jangan menunggu memiliki banyak waktu untuk hadir bagi seseorang. Jangan menunggu menjadi manusia sempurna untuk mulai menanam kebajikan. Dalam pandangan Buddhis, kehidupan dibangun oleh banyak sebab dan kondisi yang saling bertautan. Kebaikan yang kita tanam hari ini mungkin tidak kembali dalam bentuk uang. Ia dapat hadir sebagai kepercayaan, persahabatan, kesempatan, pertolongan, ketenangan batin, atau kondisi baik yang bahkan tidak pernah kita duga. Terkadang pintu kehidupan terbuka bukan karena kita mengetuknya dengan kekuatan besar, melainkan karena sepanjang perjalanan kita telah menanam begitu banyak benih kebaikan di sekitar kita. Oleh sebab itu, jangan pernah meremehkan satu senyum, satu bantuan, satu ucapan baik, satu pemberian, atau satu ketulusan. Mungkin bagi kita itu hanya perbuatan kecil, tetapi bagi hukum kehidupan, tidak ada kebajikan tulus yang benar-benar sia-sia. Kedua, terlalu kikir memberi, tetapi selalu berharap menerima.
Ada orang yang setiap hari berharap hidupnya dipenuhi keberuntungan, pintu kesempatan terbuka, usaha semakin lancar, dan rezeki datang dari berbagai arah. Namun ketika kehidupan memberinya kesempatan untuk memberi, tangannya justru terasa berat. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, ia sibuk menghitung apa yang akan berkurang dari dirinya. Ketika seseorang datang meminta bantuan, pertanyaan pertama yang muncul bukanlah, "Apa yang bisa saya lakukan?" melainkan, "Apa untungnya bagi saya?" Bahkan dalam hubungan dengan sesama, ia terbiasa melihat segala sesuatu seperti transaksi. Jika orang lain memberi, ia mau menerima. Jika ia memberi, ia ingin mendapatkan balasan. Tanpa disadari, pola seperti ini membuat hati hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Ia ingin menerima aliran kebaikan, tetapi enggan menjadi saluran bagi kebaikan itu sendiri. Padahal, salah satu penghalang terbesar kelapangan batin bukan selalu karena kita memiliki terlalu sedikit, melainkan karena kita terus merasa bahwa apa yang kita miliki masih belum cukup. Dalam ajaran Buddha terdapat praktik dana, yaitu kemurahan hati atau pemberian. Dana tidak terbatas pada uang, harta, atau benda materi. Memberikan waktu kepada orang yang kesepian, memberikan tenaga kepada seseorang yang membutuhkan bantuan, berbagi pengetahuan kepada orang yang sedang belajar, memberikan perlindungan kepada makhluk yang berada dalam bahaya, mendengarkan seseorang dengan penuh perhatian, bahkan mengucapkan kata-kata yang menenangkan juga merupakan bentuk pemberian. Yang paling penting bukan sekadar apa yang diberikan, tetapi bagaimana keadaan batin ketika memberi. Pemberian yang dilakukan dengan ketulusan dapat menjadi latihan untuk mengurangi lobha, yaitu keserakahan atau kecenderungan untuk terus menggenggam. Sebab selama hati selalu berkata, "Ini milikku, jangan berkurang, jangan diambil, jangan diberikan," selama itu pula kita sedang belajar hidup dalam kemelekatan. Sebaliknya, ketika kita mulai mampu berkata, "Saya memiliki sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang lain," hati perlahan berubah dari tempat menggenggam menjadi tempat mengalirnya kebaikan. Ada sebuah perumpamaan sederhana tentang sebuah kendi air. Bayangkan dua kendi diletakkan di bawah sumber mata air. Kendi pertama selalu ditutup rapat karena pemiliknya takut airnya berkurang. Setiap kali air masuk, ia segera menutupnya kembali. Ia tidak mau memberikan setetes pun kepada siapapun, karena takut suatu hari nanti dirinya kehabisan air. Kendi kedua dibiarkan terbuka. Ketika air masuk, sebagian digunakan untuk kebutuhan sendiri, dan sebagian lagi dituangkan kepada orang lain yang kehausan. Jika dilihat sekilas, mungkin kita mengira kendi pertama lebih aman karena airnya tidak pernah keluar. Namun seiring waktu, apa yang terjadi? Air dalam kendi yang tertutup dapat menjadi keruh karena tidak pernah mengalir, sementara kendi yang terus menerima dan mengalirkan air selalu memiliki ruang untuk menerima air yang baru. Demikian pula hati manusia. Hati yang hanya ingin menerima tetapi tidak pernah memberi akan semakin dipenuhi ketakutan kehilangan, sementara hati yang belajar memberi dengan bijaksana memiliki ruang untuk menerima kehidupan dengan lebih lapang. Perumpamaan ini bukan berarti setiap pemberian akan otomatis mendatangkan uang atau kekayaan, melainkan menggambarkan bahwa kelapangan lahir dari kemampuan untuk tidak terus-menerus menggenggam. Kikir sesungguhnya bukan hanya persoalan berapa banyak uang yang kita simpan di rekening. Seseorang dapat memiliki harta yang sangat banyak, tetapi hidup dengan hati yang selalu takut kehilangan. Ia mungkin memiliki rumah besar, tetapi tidak pernah merasa aman. Ia mungkin memiliki tabungan berlimpah, tetapi pikirannya terus dihantui kekhawatiran tentang hari esok. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit tetapi mampu berbagi dengan bijaksana dapat merasakan kekayaan yang berbeda, kekayaan berupa ketenangan, rasa cukup, hubungan yang hangat, dan kebahagiaan karena mengetahui bahwa apa yang dimilikinya juga dapat membawa manfaat bagi kehidupan lain. Inilah salah satu makna mendalam dari dana.
Memberi bukan berarti membuat diri sendiri menjadi miskin. Memberi adalah latihan untuk membebaskan diri dari keyakinan bahwa kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan terus menambah dan menggenggam. Dalam Dhamma, kita diajak memahami bahwa kemelekatan justru sering menjadi sumber kegelisahan. Semakin kuat kita menggenggam sesuatu, semakin besar ketakutan ketika sesuatu itu terancam hilang. Namun, penting untuk memahami bahwa ajaran Buddha tidak mengajarkan dana sebagai semacam transaksi dengan alam semesta. Saya memberi hari ini supaya besok mendapat uang lebih banyak. Cara berpikir demikian masih berakar pada keinginan untuk mendapatkan. Dana yang lebih luhur adalah ketika kita memberi karena memahami bahwa berbagi merupakan bagian dari latihan batin. Kita memberi karena menyadari penderitaan orang lain. Kita memberi karena ingin mengurangi keserakahan dalam diri. Kita memberi karena memahami bahwa kehidupan ini saling bergantung dan tidak ada seorang pun yang benar-benar hidup sendirian. Bahkan ketika kita memberi tanpa diketahui siapapun, batin sedang belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dimulai dari apa yang kita dapatkan, tetapi dapat dimulai dari apa yang mampu kita berikan. Karena itu, jika selama ini kita merasa rezeki begitu sulit mengalir, mungkin bukan saatnya hanya bertanya, mengapa aku belum mendapatkan lebih banyak? Cobalah bertanya lebih dalam, apakah tanganku terlalu sibuk menggenggam sehingga tidak memiliki ruang untuk berbagi? Lalu mulailah dari sesuatu yang sederhana. Berikan waktu, berikan perhatian, berikan pertolongan, berikan pengetahuan, berikan senyum, atau berikan sedikit dari apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk belajar memberi. Sebab bisa jadi, rezeki terbesar yang sedang kita cari bukanlah sesuatu yang harus kita terima, melainkan kelapangan hati yang sedang kita belajar ciptakan. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, sering mengeluh dan mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan diri sendiri. Dalam hidup, kita mungkin pernah berkata, "Nasib saya memang begini. Saya tidak pernah beruntung. Uang selalu habis. Orang lain saja yang mudah mendapatkan kesempatan." Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana. Bahkan terkadang diucapkan sambil bercanda, sekadar melampiaskan lelah atau kekecewaan. Namun, sesuatu yang terus-menerus kita ucapkan perlahan dapat menjadi sesuatu yang kita percayai. Ketika keluhan diulang setiap hari, pikiran mulai terbiasa mencari alasan untuk menyerah, melihat kekurangan, dan menganggap kehidupan selalu berada di pihak yang berlawanan. Akhirnya, bukan hanya keadaan di luar diri yang terasa berat, tetapi batin sendiri menjadi tempat yang penuh dengan suara-suara yang melemahkan. Dalam konteks judul ini, kebiasaan tersebut dapat menjadi salah satu hal yang menghambat datangnya rezeki, bukan dalam pengertian bahwa kata-kata negatif secara ajaib membuat uang menjauh, tetapi karena cara kita berpikir dan berbicara dapat memengaruhi keberanian, tindakan, hubungan, dan kemampuan kita mengenali kesempatan yang hadir dalam kehidupan. Buddha memberikan perhatian yang sangat besar
terhadap ucapan benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8. Ucapan tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kata yang keluar dari mulut, tetapi berkaitan erat dengan kondisi batin yang melahirkannya. Dalam Dhammapada ayat 1-2, Buddha menyampaikan ajaran yang sangat mendalam. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang tidak baik, penderitaan mengikutinya. Sebaliknya, ketika seseorang berbicara dan bertindak dengan pikiran yang baik, kebahagiaan mengikutinya. Ayat ini tidak berarti bahwa kita cukup mengucapkan kata-kata positif lalu kekayaan akan muncul dengan sendirinya. Maknanya jauh lebih dalam. Kualitas pikiran membentuk kualitas ucapan dan tindakan, sementara ucapan dan tindakan yang terus dilakukan akan membentuk arah kehidupan kita. Bayangkan seseorang yang setiap pagi berkata kepada dirinya sendiri, "Saya tidak akan berhasil." Ketika sebuah kesempatan datang, ia mungkin ragu untuk mengambilnya. Ketika menghadapi sedikit kesulitan, ia lebih cepat menyerah karena merasa kegagalan itu sudah menjadi takdirnya. Ketika seseorang menawarkan bantuan, ia mungkin merasa dirinya tidak layak. Demikian pula orang yang terus mengatakan, "Saya tidak pernah beruntung," dapat tanpa sadar menjadi buta terhadap kesempatan yang sebenarnya hadir di hadapannya. Kesempatan itu ada, tetapi batinnya tidak mampu melihatnya karena pikirannya sudah terlebih dahulu membuat kesimpulan. Inilah alasan mengapa ucapan yang terus-menerus menjatuhkan diri sendiri perlu diperhatikan. Kata-kata memang tidak menciptakan uang dari udara, tetapi kata-kata dapat membentuk pikiran, pikiran memengaruhi tindakan, tindakan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan pada akhirnya ikut menentukan arah kehidupan. Namun, Dhamma tidak mengajarkan kita untuk menyangkal kenyataan dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja ketika sebenarnya sedang sulit. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menutup mata terhadap penderitaan. Justru, ajaran Buddha dimulai dengan keberanian untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Karena itu, ketika kehidupan sedang berat, kita tidak perlu membohongi diri dengan mengatakan, "Saya pasti kaya, saya pasti sukses, semua pasti mudah," hanya demi merasa positif. Yang lebih bijaksana adalah mengubah keluhan menjadi kesadaran. Jika sedang sulit, katakan dalam hati, "Ini memang sulit, tetapi saya masih dapat belajar." Jika sedang gagal, katakan, "Saya gagal kali ini, tetapi kegagalan ini dapat menjadi guru." Jika sedang kekurangan, katakan, "Saya belum memiliki banyak, tetapi saya masih memiliki kesempatan untuk berusaha dan berbuat baik." Inilah perbedaan antara sekadar berpikir positif dan melihat kehidupan dengan kebijaksanaan. Kita tidak menyangkal luka, tetapi juga tidak membiarkan luka menentukan seluruh masa depan. Mengeluh sesekali adalah manusiawi. Kita semua pernah lelah, kecewa, takut, dan merasa tidak berdaya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika keluhan berubah menjadi identitas. Ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya memang selalu gagal, selalu miskin, selalu tidak beruntung, atau selalu menjadi korban keadaan, ia sedang membangun penjara dari pikirannya sendiri. Karena itu, sebelum bertanya, "Mengapa rezeki saya selalu tertutup?" mungkin ada baiknya kita bertanya dengan jujur, bagaimana selama ini saya berbicara kepada diri saya sendiri? Apakah setiap pagi kita membangunkan harapan atau justru membangunkan ketakutan? Apakah kata-kata kita kepada orang lain membawa kedamaian atau menambah luka? Apakah kita menggunakan ucapan untuk mencari jalan keluar, atau sekadar mengulang alasan mengapa kita tidak mungkin berhasil? Dalam Dhamma, ucapan benar bukan berarti berbicara manis sepanjang waktu, tetapi belajar berbicara dengan jujur, bermanfaat, tepat waktu, dan dilandasi niat yang baik. Ucapan yang bijaksana mungkin tidak langsung mengubah keadaan di luar diri kita,
tetapi ia dapat mengubah cara kita berdiri menghadapi keadaan tersebut. Dan seringkali, ketika cara kita berdiri berubah, langkah kita pun berubah. Dari langkah yang baru itulah kesempatan baru dapat ditemukan, usaha baru dapat dimulai, hubungan baru dapat dibangun, dan pintu-pintu kehidupan yang sebelumnya tidak terlihat perlahan mulai terbuka. Karena itu, jagalah ucapan sebagaimana kita menjaga benih yang kita tanam. Jangan setiap hari menanam benih keputusasaan lalu berharap memanen keberanian. Jangan terus menanam kata-kata kebencian lalu berharap memanen kedamaian. Jangan selalu berkata bahwa kehidupan tidak pernah memberikan kesempatan, sementara kita sendiri tidak pernah berani mengetuk pintunya. Dhamma mengajarkan bahwa perubahan bermula dari dalam, dari pikiran, kemudian ucapan, lalu tindakan. Maka mulai hari ini, ketika kesulitan datang, jangan buru-buru berkata, "Saya tidak beruntung." Berhentilah sejenak dan katakan, apa yang sedang diajarkan kehidupan kepada saya? Ketika kegagalan datang, jangan langsung berkata, "Saya memang tidak mampu." Katakan, apa yang masih perlu saya pelajari? Dan ketika rejeki terasa lambat, jangan hanya bertanya, "Mengapa belum datang?" Tetapi renungkan, apakah pikiran, ucapan, dan perbuatanku sudah menjadi sebab dan kondisi yang mendukung datangnya kebaikan? Sebab terkadang, yang perlu kita ubah bukan keadaan di luar diri, melainkan suara di dalam diri yang selama ini terlalu sering mengatakan bahwa kita tidak mampu. Keempat, tidak menghargai orang yang pernah membantu. Salah satu perbuatan yang sering dianggap sepele dalam kehidupan adalah melupakan orang yang pernah membantu kita. Ketika sedang berada dalam kesulitan, kita bisa begitu rendah hati, begitu ramah, bahkan begitu sering menghubungi seseorang karena membutuhkan pertolongannya. Namun ketika keadaan mulai membaik, pekerjaan sudah mendapatkan posisi yang lebih baik, usaha mulai berkembang, atau kehidupan sudah kembali berjalan lancar, orang yang dahulu membantu perlahan kita lupakan. Nomor teleponnya mungkin masih tersimpan, tetapi kita tidak lagi menghubunginya. Kebaikannya masih kita ingat samar-samar, tetapi tidak lagi kita hargai. Yang lebih menyedihkan, terkadang setelah berhasil kita justru berkata, "Saya bisa sampai di sini karena kerja keras saya sendiri." Kita lupa bahwa di balik kerja keras itu ada banyak tangan yang pernah menopang ketika kita hampir jatuh. Cobalah melihat kehidupan dengan lebih jernih. Seseorang mendapatkan pekerjaan bukan hanya karena kemampuannya, tetapi mungkin ada guru yang dahulu mengajarinya, orang tua yang membiayai pendidikannya, teman yang memberikan informasi lowongan, seseorang yang merekomendasikan namanya, atau atasan yang pernah memberinya kesempatan pertama. Seorang pengusaha mungkin merasa bisnisnya berhasil karena kecerdasannya, tetapi di balik itu ada pelanggan yang mempercayainya, karyawan yang bekerja bersamanya, pemasok yang menyediakan kebutuhan, orang yang mengajarinya, bahkan keluarga yang bersedia bertahan ketika usahanya belum menghasilkan. Bahkan nasi yang kita makan hari ini tidak lahir begitu saja di atas piring. Ada petani yang menanam, pekerja yang mengolah, pengemudi yang mengangkut, pedagang yang menjual, dan begitu banyak kondisi lain yang memungkinkan makanan itu akhirnya sampai kepada kita. Semakin dalam kita melihat kehidupan, semakin sulit kita mempertahankan kesombongan bahwa kita berhasil seorang diri. Kehidupan adalah jaringan sebab dan kondisi yang saling menopang. Dalam ajaran Buddha terdapat istilah Katanyutaka Wedita, yaitu mengenali kebaikan yang telah diterima dan memiliki kesadaran untuk menghargai atau membalas kebaikan tersebut dengan cara yang tepat. Ini bukan sekadar kewajiban mengucapkan kata terima kasih, melainkan sebuah kualitas batin. Orang yang memiliki katanyuta mampu melihat bahwa ada kebaikan yang telah mengalir kepadanya sebelum ia mampu memberikan sesuatu kepada dunia. Kesadaran seperti ini membuat seseorang menjadi lebih rendah hati.
Ia tidak mudah berkata, "Saya tidak membutuhkan siapa-siapa." Ia memahami bahwa dirinya bertumbuh karena banyak kondisi. Bahkan ketika seseorang telah menjadi sangat berhasil, ia tetap mampu menundukkan kepala di hadapan orang-orang yang dahulu berjalan bersamanya ketika dirinya belum memiliki apa-apa. Inilah salah satu bentuk kebijaksanaan. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin luas pandangannya terhadap siapa saja yang telah membantunya sampai ke tempat tersebut. Dalam kehidupan nyata, tidak menghargai orang yang pernah membantu juga dapat menciptakan akibat yang sangat manusiawi. Bayangkan seseorang yang dahulu sering meminta bantuan kepada rekan kerjanya. Ketika sudah mendapatkan jabatan lebih tinggi, ia tidak lagi menyapa bahkan memperlakukan rekan tersebut seolah-olah tidak pernah berjasa. Ketika suatu hari ia kembali membutuhkan bantuan, orang-orang mungkin masih mengenalnya, tetapi tidak lagi memiliki keinginan yang sama untuk membantunya. Bukan karena alam semesta sedang menghukum, melainkan karena kepercayaan dalam hubungan manusia telah rusak. Sebaliknya, orang yang terbiasa menghargai kebaikan akan membangun hubungan yang sehat. Ketika ia berhasil, ia tidak melupakan orang lain. Ketika mendapatkan kesempatan, ia mengingat orang yang dahulu membukakan pintu untuknya. Ketika berada dalam posisi berkuasa, ia tidak merendahkan orang yang pernah berada di bawahnya. Sikap seperti ini menciptakan lingkungan sosial yang dipenuhi kepercayaan dan saling mendukung. Dan dalam kehidupan, hubungan yang baik seringkali menjadi salah satu kondisi yang menghadirkan kesempatan, pertolongan, dan jalan keluar yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Karena itu, jangan meremehkan satu ucapan terima kasih. Dua kata tersebut mungkin terdengar kecil, tetapi bagi seseorang yang pernah memberikan waktu, tenaga, perhatian, atau pengorbanan untuk kita, ucapan itu dapat menjadi pengakuan bahwa kebaikannya tidak sia-sia. Namun rasa terima kasih yang sejati tidak berhenti pada ucapan. Ia terlihat dari cara kita memperlakukan orang tersebut setelah kita berhasil. Jika dahulu seseorang membantu kita ketika kita belum punya apa-apa, jangan lupakan dia hanya karena sekarang kita sudah memiliki lebih banyak. Jika dahulu ada guru yang mengajarkan kita, jangan merasa lebih tinggi hanya karena sekarang kita memiliki gelar. Jika dahulu orang tua menopang langkah kita, jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa memberikan perhatian kepada mereka. Mengingat kebaikan adalah bentuk kebijaksanaan, menghargainya adalah bentuk kemanusiaan, dan meneruskan kebaikan itu kepada orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk membuat kebajikan terus mengalir. Rasa syukur dan penghargaan terhadap kebaikan bukanlah sekadar cara agar rejeki lebih mudah datang. Jauh lebih dalam daripada itu, kata Nyuta Katawedita membentuk batin yang tidak mudah dikuasai kesombongan. Orang yang selalu merasa dirinya hebat akan sulit merasa cukup, karena ia menganggap segala sesuatu adalah hasil dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang mampu melihat begitu banyak sebab dan kondisi di balik kehidupannya akan lebih mudah bersyukur. Ia menyadari bahwa setiap keberhasilan membawa tanggung jawab untuk menghargai mereka yang telah menjadi bagian dari perjalanannya. Maka, sesekali berhentilah dari kesibukan dan ingat kembali orang-orang yang pernah membantu kita ketika tidak ada orang lain yang datang. Ingat guru yang pernah mengajarkan kita. Ingat orang tua yang pernah berkorban. Ingat teman yang pernah menguatkan. Ingat seseorang yang pernah membuka satu pintu ketika semua pintu lain terasa tertutup. Jangan tunggu mereka pergi untuk menyadari betapa berharganya kebaikan mereka. Bisa jadi, salah satu bentuk rejeki terbesar yang sudah hadir dalam hidup kita bukanlah uang atau harta, melainkan dipertemukan dengan orang-orang baik yang pernah membantu kita menjadi manusia seperti sekarang. Kelima, sering mengambil hak orang lain walaupun terlihat sepele.
Ada perbuatan yang terlihat begitu kecil, sehingga kita merasa tidak perlu memikirkannya terlalu serius. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita, menggunakan fasilitas orang lain tanpa izin, membawa pulang barang kantor yang dianggap tidak seberapa, mengurangi timbangan, memanipulasi informasi agar mendapatkan keuntungan, mengambil bagian yang bukan hak kita, menunda membayar utang padahal mampu, atau memanfaatkan kelemahan orang lain demi kepentingan pribadi. Kita mungkin berkata, hanya sedikit, atau tidak ada yang tahu. Bahkan terkadang kita membenarkannya dengan alasan, orang lain juga melakukan hal yang sama. Namun dalam kehidupan, persoalannya bukan semata-mata tentang seberapa besar benda yang kita ambil. Yang jauh lebih penting adalah kebiasaan batin yang sedang kita bangun setiap kali memilih mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Sebab sebuah perbuatan yang awalnya terasa kecil dapat menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang terus dipelihara perlahan dapat membentuk karakter. Dalam ajaran Buddha, salah satu latihan dasar dalam sila adalah bertekad menghindari mengambil barang atau sesuatu yang tidak diberikan. Prinsip ini sangat sederhana, tetapi maknanya dalam. Buddha tidak hanya mengajarkan kita untuk tidak menjadi pencuri dalam pengertian yang kasar, tetapi juga mengajarkan penghormatan terhadap hak milik, hak, dan kepentingan makhluk lain. Ketika kita mengambil sesuatu yang tidak diberikan, sesungguhnya kita sedang membiarkan lobha, keserakahan, memimpin tindakan. Pikiran berkata, saya ingin ini. Kemudian keinginan tersebut mengalahkan pertimbangan, apakah ini benar-benar milik saya? Disinilah persoalan moral dimulai. Mungkin tidak ada polisi yang melihat. Mungkin tidak ada kamera yang merekam. Mungkin tidak ada orang yang mengetahui. Tetapi dalam latihan Dhamma, ketika kita mampu menjaga kejujuran justru pada saat tidak ada seorang pun yang melihat, disitulah karakter kita sesungguhnya sedang dibentuk. Dalam kehidupan nyata, akibat dari ketidakjujuran seringkali tidak datang dalam bentuk yang dramatis. Seorang karyawan yang sesekali mengambil uang kas mungkin awalnya hanya mengambil sedikit. Seorang pedagang yang mengurangi timbangan mungkin merasa keuntungan tambahan itu tidak seberapa. Seseorang yang menggunakan uang titipan untuk kepentingan pribadi mungkin berpikir akan mengembalikannya nanti. Orang yang memanipulasi laporan mungkin merasa bahwa tidak ada yang akan memeriksa. Tetapi setiap kali seseorang melakukan hal tersebut dan berhasil lolos tanpa konsekuensi, batas dalam batinnya dapat semakin bergeser. Yang kemarin terasa salah, hari ini mulai terasa biasa. Yang dahulu membuat hati gelisah, lama-kelamaan tidak lagi terasa sebagai masalah. Inilah bahaya terbesar dari mengambil hak orang lain. Bukan hanya kehilangan sesuatu di luar diri, tetapi perlahan kehilangan kepekaan moral di dalam diri. Dan ketika hati sudah terbiasa membenarkan kesalahan kecil, kesalahan yang lebih besar menjadi lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, seseorang yang memilih jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang sedang membangun kekayaan yang jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat, kepercayaan. Bayangkan seorang pedagang yang timbangannya selalu benar meskipun pelanggan tidak memeriksa. Seorang pegawai yang mengembalikan kelebihan uang meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Seorang bendahara yang mencatat setiap rupiah dengan transparan. Seorang pemimpin yang tidak mengambil sesuatu yang sebenarnya bisa ia ambil hanya karena memiliki jabatan. Orang-orang mungkin tidak langsung memberikan penghargaan kepada mereka. Namun seiring waktu, nama mereka akan memiliki nilai. Ketika ada pekerjaan penting, mereka dipercaya. Ketika ada tanggung jawab besar, mereka dipilih. Ketika ada kerjasama, orang merasa aman berada di dekat mereka. Kepercayaan adalah salah satu bentuk rejeki yang tidak dapat dibeli dengan uang. Sekali kepercayaan tumbuh, ia dapat membuka pintu yang tidak bisa dibuka hanya dengan kekayaan. Sebaliknya, ketika kepercayaan rusak,
Seseorang mungkin masih memiliki uang, tetapi semakin sedikit orang yang bersedia berjalan bersamanya. Ada pula akibat yang lebih halus yang sering tidak kita sadari. Ketidakjujuran membuat batin kehilangan ketenangan. Orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya mungkin mendapatkan keuntungan, tetapi seringkali harus mengeluarkan energi untuk menyembunyikannya. Ia takut diketahui. Ia takut ditanya. Ia takut suatu hari perbuatannya terbongkar. Ia mungkin tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terus dijaga agar tidak terbuka. Sebaliknya, orang yang hidup jujur mungkin tidak selalu menjadi orang paling kaya, tetapi ia dapat tidur dengan hati yang lebih ringan karena tidak perlu terus-menerus mengingat kebohongan yang harus dipertahankan. Inilah nilai sila yang sering terlupakan. Sila bukan sekadar aturan untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan perlindungan bagi batin agar tidak terus-menerus dilukai oleh perbuatannya sendiri. Ketika kita menjaga moralitas, sesungguhnya kita sedang menjaga kedamaian yang tumbuh di dalam diri. Karena itu, jangan pernah menukar sesuatu yang besar dengan keuntungan yang kecil. Jangan mengorbankan nama baik demi sejumlah uang. Jangan merusak kepercayaan demi keuntungan sesaat. Jangan mengambil hak orang lain hanya karena merasa tidak akan ketahuan. Jangan membangun kehidupan di atas sesuatu yang sejak awal bukan milik kita. Dalam hukum karma, yang penting bukan hanya apa yang tampak di luar, tetapi juga kehendak yang melahirkan perbuatan tersebut. Ketika kita sengaja mengambil yang bukan hak kita karena keserakahan, kita sedang menanam sebab tertentu dalam batin. Sebaliknya, ketika kita menahan diri meskipun ada kesempatan untuk mengambil keuntungan secara tidak benar, kita sedang memperkuat kejujuran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Buahnya mungkin tidak langsung terlihat dalam bentuk materi, tetapi karakter yang kita bangun akan memengaruhi cara orang memandang kita, cara kita mengambil keputusan, dan arah hubungan-hubungan yang kita jalani. Maka, jika suatu hari kita merasa rejeki berjalan begitu lambat, jangan hanya melihat keluar dan bertanya, mengapa kesempatan tidak datang kepada saya? Cobalah melihat ke dalam dan bertanya, apakah orang lain merasa aman ketika berurusan dengan saya? Apakah mereka percaya kepada ucapan kita? Apakah mereka yakin uang dan amanah yang dititipkan kepada kita akan kita jaga? Apakah mereka percaya bahwa ketika kita mendapatkan kesempatan, kita tidak akan mengambil bagian yang bukan hak kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin terasa sederhana, tetapi jawabannya dapat menjadi cermin yang sangat jujur. Sebab terkadang, pintu kehidupan bukan benar-benar tertutup. Hanya saja, orang-orang di sekitar kita menjadi ragu untuk membukakannya karena kita sendiri belum menunjukkan bahwa kita mampu menjaga apa yang dipercayakan kepada kita. Rejeki yang sejati tidak hanya tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang seberapa banyak yang dapat kita pertanggungjawabkan tanpa kehilangan ketenangan batin. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar mungkin dapat memenuhi rumah, tetapi belum tentu memenuhi hati. Sebaliknya, kehidupan yang dibangun dengan kejujuran mungkin berjalan lebih perlahan, tetapi memiliki fondasi yang lebih kokoh. Jangan menukar karma baik dengan keuntungan yang hanya bertahan sebentar. Jangan menukar ketenangan tidur dengan sesuatu yang bukan hak kita. Dan jangan mengorbankan kepercayaan orang lain hanya demi mendapatkan apa yang sebenarnya tidak perlu kita miliki. Sebab bisa jadi, salah satu alasan kebaikan terasa sulit datang bukan karena kehidupan sedang menutup pintunya, melainkan karena kita masih sibuk mengambil sesuatu dari pintu orang lain. Ketika kita mulai menghormati hak sesama, menjaga amanah, dan memilih kejujuran bahkan ketika tidak ada yang melihat, sesungguhnya kita sedang membersihkan jalan bagi kehidupan yang lebih baik, bukan hanya kehidupan yang lebih berlimpah secara materi, tetapi kehidupan yang kaya akan kepercayaan, kehormatan, kedamaian, dan kebajikan. Pada akhirnya,
kita perlu memahami bahwa rezeki memiliki makna yang jauh lebih luas daripada uang. Kesehatan yang memungkinkan kita bekerja adalah rezeki. Keluarga yang masih menyayangi kita adalah rezeki. Teman yang tulus adalah rezeki. Kesempatan untuk belajar adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Bahkan kemampuan untuk bangun setiap pagi dan masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan adalah bentuk keberuntungan yang sering tidak kita sadari. Kehidupan tidak berjalan hanya berdasarkan keinginan kita. Ada hukum sebab dan akibat, ada kondisi-kondisi yang saling mendukung, dan ada buah dari perbuatan yang kita lakukan. Karena itu, daripada sibuk bertanya kapan karma baik akan berbuah, lebih baik terus menanam sebab-sebab yang baik. Jangan terlalu sibuk mengejar buah sampai lupa merawat pohonnya. Jika ingin kehidupan dipenuhi lebih banyak kebaikan, mulailah dari hal-hal sederhana, memberi ketika mampu, berbicara dengan bijaksana, menghargai orang lain, menjaga kejujuran, bersyukur, dan tidak menyakiti makhluk lain. Semua itu bukan sekadar cara agar rezeki datang, melainkan jalan untuk membentuk kehidupan yang lebih selaras dengan Dhamma. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Tidak apa-apa. Sebuah benih tidak langsung menjadi pohon pada hari ketika ia ditanam. Ia membutuhkan tanah, air, cahaya, waktu, dan kondisi yang tepat. Demikian pula karma. Ada sebab, ada kondisi pendukung, dan ada waktunya sendiri untuk berbuah. Maka, jangan terlalu takut ketika rezeki terasa lambat. Jangan pula terlalu sombong ketika kehidupan sedang berlimpah. Tetaplah menanam kebajikan. Tetaplah menjaga ucapan. Tetaplah melapangkan hati. Tetaplah berjalan di jalan yang benar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.